Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, yakni seri kedua dari doa Bapa Kami. Mari kita lihat bersama-sama Matius 6 ayat 9 dan kita berdoa dulu. Matius 6 ayat ke-9. Sebentar, saya buka Matius 6 ayat ke-9 sampai ke-13. Karena itu berdoalah demikian, mari kita baca sama-sama sambil mengarahkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang apa arti Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu kita juga membahas berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang ada di ayat ke-11. Coba dikasih gambar yang anak kecil berlutut tadi. Berikanlah, mari kita ulangi kata-kata saya review sedikit. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Berikanlah kami pada hari ini, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa disebut pada hari ini? Karena artinya Tuhan mau kita meminta kepada Tuhan setiap hari. Katakan setiap hari. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan khawatir. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tetapi dia juga berkata, ada berkat juga setiap hari. Jadi kita harus minta setiap hari. Kenapa kita harus minta setiap hari makanan kita yang secukupnya? Coba kita ulangi, ada gambar makanan Chinese food yang saya ada foto kemarin dari Google. Ya, ini adalah Chinese food. 2 minggu yang lalu, oke, yang Chinese food dulu. Ini adalah Chinese food. Dan 2 minggu yang lalu masih belum ada yang traktir saya setelah saya khotbah. Saya berharap minggu ini ada yang traktir. Makanan Chinese food, ada bakmi goreng, ada berbagai makanan di situ. Tetapi perhatikan saudara, saya mau tanya kepada saudara, ini makanan sudah dimasak. Ada Pak Genta, Shalom Pak Genta. Pak Genta, ini makanan sudah dimasak ya? Misalnya ini di foto ini. Saya mau tanya, ditinggalin besok rusak gak? Rusak. Semua jenis makanan rata-rata ditinggal 1 hari rusak. Demikian juga berkat. Jadi berkat itu ternyata harian. Jadi minta berkat daily. Saya sempat cerita 2 minggu yang lalu bahwa kami juga keluarga juga harus ada pergumulan, ada cicilan, ada kebutuhan keuangan keluarga dan lain sebagainya. Kalau dipikirin tidak akan bisa selesai. Tetapi seorang hamba Tuhan mengajarkan saya, doa Bapa kami setiap hari, setiap pagi, setiap siang, dan tekankan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Kata makanan kami yang secukupnya juga digambarkan di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan menyediakan mana bagi setiap keluarga. Perhatikan kata keluarga. Diberikan oleh Tuhan lewat Musa untuk makanan mana setiap pagi. Dan mana itu besok paginya rusak. Dan perhatikan baik-baik, kata mana itu diberikan kepada orang-orang Israel. Dan setiap keluarga dikatakan mengambil
cukup untuk keperluan keluarga tersebut. Saya ulangin lagi, cukup untuk keperluan keluarga Pak Genta misalnya. Kata cukup di situ bukan cukup untuk satu kali makan, tetapi cukup untuk anaknya, cukup untuk neneknya yang dalam keluarga itu, cukup untuk biaya sekolah anak, cukup untuk bayar cicilanmu, cukup untuk bayar sepeda motor, sesuai kebutuhanmu satu hari. Pasti Tuhan tolong. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menolong hal-hal kecil setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Dan setelah saya mulai doa Bapa kami, saya praktekkan pagi, siang, malam. Saya melihat dalam jangka waktu tertentu kebutuhan yang besar bisa tercukupi. Yang penting harian. Katakan harian. Nah, kenapa harian? Amsal berkata begini, Amsal berkata begini. Perhatikan baik-baik. Tuhan, jangan buat saya kaya lalu saya melupakan Engkau. Dan jangan buat saya miskin sehingga orang menghina saya. Betul ya? Ada Amsal. Ingat, lihat baik-baik ayat ini. Lalu Amsal tersebut menuliskan begini. Tetapi Tuhan, berikan saya bagian saya. Just give me my portion. Hanya berikan bagian saya. Porsimu apa? Kamu, istri, anak-anak. Kalau saya sebagai gembala, gereja, listrik gereja, pembangunan sekolah minggu, itu porsi saya. Jemaat yang kekurangan, itu porsi daripada gereja. Mungkin buat Pak Ritonga, ada cucunya, itu porsinya. Mungkin buat saudara yang punya karyawan pabrik 2000, porsi Anda menghidupi 2000 karyawan. Tuhan berikan kami porsi kami. Cukup, katakan cukup. Sehari demi sehari, demi sehari, demi sehari. Nah, coba kasih gambar anak kecil itu. Yang tadi. Nah, ditulis di sini, berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau cerita saudara. Tuhan kasih makan cicak gak? Kasih makan cicak, betul ya? Tuhan kasih makan semut gak? Ya. Tuhan pelihara burung gereja yang tiap pagi ada di bawah, saudara, banyak sekali. Kalau saudara lihat di gereja, di atap-atapnya tempat parkir di bawah itu banyak sekali sarang burung. Tuhan pelihara kan? Sekarang saya tanya, Tuhan pelihara juga enggak gajah di Afrika? Dia pelihara. Tuhan pelihara juga enggak ikan paus di laut? Dia pelihara. Sekarang saya mau tanya, dari yang kecil sampai yang besar, Tuhan pelihara. Masakan dia tidak mengasihi Bapak Ibu sekalian? Kasih tepuk tangan dong saudara. Masakan. Engkau berkata, Pak, saya di PHK, anakku makan apa? Oh, haleluya. Gereja mau kasih tahu, Tuhan tetap memelihara engkau. Dipelihara. Coba taruh tangan di dada, katakan tetap dipelihara. Ayo yang kencang, 1, 2, 3. Tetap dipelihara. Nah yang kedua, kemarin saya lupa. Ditulis, sebab engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kayaknya yang pagi ini saya bahas ini dulu aja. Kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dan sekarang Anda berhadapan dengan segala yang mempunyai kerajaan. Katakan kerajaan dengan kuat. Kerajaan, kuasa, kemuliaan selama-lamanya. Dan Anda minta kasih gambar anak kecil itu. Kasih gambar anak kecil tadi, jangan dihapus dulu. Dan Anda cuma minta porsimu satu hari. Masa
tidak dikasih, Dia pasti pelihara. Taruh tangan di dada saudara, katakan, Tuhan pasti peliharaku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Oke, saya cuma punya waktu 18 menit. Kita akan masuk ke selanjutnya, yakni Matius 6 tadi ayat 12. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, bagian ini saya agak susah untuk bahas. Karena jujur masih ada kadang-kadang hati saya itu masih ingat akan kesalahan orang. Jadi setiap kali bab ini saya suka skip. Tetapi tadi malam Tuhan bilang, kamu harus bawakan bagian ini. Aku bilang, Tuhan, khotbah gampang, ngelakuin gak gampang. Dan Tuhan cuma bilang, kamu mau bawain gak? Kalau dia bilang kamu mau bawain gak, itu saya udah angkat tangan. Karena the next sentence bisa jadi saya yang kena. Jadi saya bilang, yes, silakan. Berikan pada hari ini, ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, oke, coba saudara teruskan ya, coba teruskan. Ayat 13. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ini ayat belum selesai loh. Belum selesai. Ayat 14. Baca saudara, 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni kamu juga. Terus ayat 15. Lebih keras lagi. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, baca sekali lagi apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi doa Bapa kami versi Matius, ada 2 versi Matius dan versi Lukas. Hari ini kita bahas versi Matius. Doa Bapa kami versi Matius berkata begini, Bapa kami yang ada di surga terus sampai bawah, dan ampunilah kesalahan kami, selesai. Sesuai Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, selesai, plak, selesai. Lalu dikasih note di bawahnya. Tapi ingat ya, harus mengampuni. Betul ya ayat tadi, 2 kali. Lalu dia kasih tambah 3 kali ayat terakhir. Karena kalau kamu tidak ampuni, Bapakmu juga gak ngampuni. Jadi saya bilang, versi Matius menjelaskan bahwa doa Bapa kami itu isinya kamu harus mengampuni. 3 kali. Di atas daripada berikanlah makanan kami, daripada Bapa kami yang di surga, Engkau yang punya kerajaan yang dahsyat dan lain-lain. Dia berkata 3 kali harus mengampuni. Saya ingat pada Joy. Kalau waktu dia lebih kecil, saya selalu bilang sama dia, Joy, jangan lupa matikan lampu kalau mau ke sekolah. Dan dia tidak melakukan itu. Besok saya berkata kepada dia berapa? 2 kali. Betul ya saudara? Saudara pernah punya anak kan? Saudara kasih tahu 2 kali untuk hal yang lebih penting. Dan saudara akan kasih tahu 3 kali untuk hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Saya catat di sini poin yang pertama yang diminta di sini adalah, poinnya adalah mengaku dosa. Ampunilah kesalahan kami. Coba saudara tirukan kata-kata ini, 1, 2, 3. Ampunilah kesalahan kami. 1, 2, 3. Ampunilah kesalahan kami. Poin pertama, ternyata selain minta berkat harian, Tuhan minta kita mengaku dosa, kesalahan setiap hari. Setiap hari? Bukan Tuhan Yesus sudah
ampuni dosa kita. Betul, saya akan kasih ayatnya. Tapi Tuhan minta kita untuk mengaku dosa dan kesalahan setiap hari. Katakan sama saya, setiap hari. Baik, mari kita kembali ke Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Bahasa Inggrisnya ada di sini? Ada bahasa Inggrisnya? Oke, saudara yang baca. 1, 2, 3. Saudara pinterlah bahasa Inggris. 1, 2, 3. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Mari saudara lihat ke layar. Kata debts ini ada dua arti. Yang pertama dosa. Yang kedua dosa itu dihitung sebagai debt. Debt itu artinya hutang. Coba katakan utang. Debts yang dimaksud di sini kesalahan itu artinya hutang. Kalau ada ledger, ada gambar ledger nggak? Saya ada kirim nggak gambar ledger? Nggak ada ya? Oh belum ya? Kalau saudara belajar akuntansi ada ledger account payable sama account receivable. Account payable itu nama artinya engkau ngutangin orang nanti akan dibayar. Account payable itu kewajiban kita pada orang lain. Account receivable itu artinya kita berhak menerima dari orang lain. Betul ya? Semua belajar di sini sama-sama ya. Account payable, account receivable. Kata debts ini adalah account payable. Debts itu yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunaninya adalah ampuni hutang kami. Ini ya, yang jatuh tempo dan kamu gak bisa bayar. Hah? Apa itu maksudnya Pak? Kata hutang yang dimaksud di dalam Matius 6 adalah kesalahan atau debts itu artinya hutang. Yang kedua jatuh tempo. Dan yang ketiga kamu gak bisa bayar. Artinya apa? Bangkrut gue. Itu artinya hutang, jatuh tempo, tidak bisa bayar. Akui itu. Bahasa Yunaninya ophilema. Saudara lihat ya, Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan di sini keluar lagi yang mirip sini, artinya dimasukkan akunnya Abraham sebagai kebenaran, dimasukin akun. Nah, hutang, kesalahan, dosa itu juga masuk akun saudara semua. Tegang ya Pak, tegang. Sekarang saya mau mengajarkan kepada saudara Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Saya mau ajarkan pada saudara, ini dasar penting kekristenan. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh tidak disunat lahir, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Mari baca sama-sama. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lalu ayat selanjutnya. Mari baca dengan kuat. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan, Matius 6 ayat 12, di mana ada dosa dan kesalahan itu, debts, utang yang saudara gak bisa bayar dan jatuh tempo, itu ditiadakan oleh paku di kayu salib. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu ditiadakan. Nah sekarang saudara harus tahu satu hal, perhatikan baik-baik.
Jadi kalau saya berdosa dan salah, apakah Tuhan lupa? Tidak. Ada akunnya, itu masih ada. Akunnya itu masih ada. Ayatnya itu tidak bilang dan Tuhan lupa, enggak. Tuhan memilih untuk melupakan. Sekarang nangkep ya saudara. Kamu masih utang, tapi sama Tuhan di-clear, tapi masih ada catatannya. Catatannya masih ada, tapi dia memilih untuk melupakan. Sampai sini nangkep ya. Nah saya mau teruskan, ini dalam sekali saudara. Mazmur 140 ayat 3 dan 4. Mazmur 140 ayat 3 dan 4. Waktu saya tinggal 8 menit. Mazmur ayat 4. Loh, salah nih saya. Sebentar, oke, nanti dulu kembali lagi. Mazmur ada, nanti saya benerin di ibadah 2. Mazmur menuliskan begini, jika engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapa yang dapat tahan? Saudara tahu? Jadi saudara itu kesalahan saudara itu dilupakan oleh Tuhan karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi ditulis dibayar oleh Tuhan Yesus. Tapi catatan utangnya apa hilang? Masih ada bos. Masih ada di bawah. Hanya Tuhan gak ngitung. Karena yang bayar siapa? Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Ya ini benar. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan kami, siapa yang dapat tahan? Oke, sekarang kita lihat Matius 18 ayat ke-21. Yang pertama tadi saudara ingat apa? Akui dosa, betul ya, setiap hari. Kenapa kita perlu mengaku dosa? Supaya nanti ini akan nyambung ya. Nanti kita baca aja deh, nyambung. Matius 6 berkorelasi tentang pengampunan, berkorelasi dengan Matius 18 ayat 21, satu perikop tersebut. Bahkan kata hutang atau ofilema atau bayar hutang yang tidak bisa dibayar dan jatuh tempo, itu ada keluar lagi bahasa Yunaninya di Matius 18. Cuma 2 kali itu dalam seluruh Alkitab. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Lalu kata Petrus apa? Sampai 7 kali kah? Lalu ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Mari saudara baca berapa? Aku berkata kepadamu, sedangkan saudara baca berapa? Bukan, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kalau orang bersalah 70 kali 7 kali, itu 490 kali, dikatakan apa? Ampuni. Bisa gak? Ngeri. Lalu Tuhan menceritakan, ayo secara cepat, ayat 23, kerajaan surga semua raja hendak menghitungkan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mengadakan perhitungan di hadapan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Oke, 10.000 talenta. Coba lihat ke depan saudara. Dia hutang berapa banyak? 10.000 talenta kepada raja. Lalu ayat 25, tapi tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah, sabar dulu, dia minta ampun, minta tolong. Ayat 27, maka tergeraklah hati raja itu membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28, tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? Baca, berapa? 100 dinar. Baca seterusnya.
ia menangkap dan mencekik, dicekik kali ini. Kawannya itu katanya, bayar utangmu. Ayat 29, maka sujudlah kawan, sama persis. Utang, sabarlah, utangku akan, persis sama yang dia minta. Lalu ayat 30, tapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan sedih, menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Jadi saudara kalau ngutang, lalu saudara benci sama orang yang ngutangin saudara, saudara mesti ingat, yang ngutangin saudara itu juga punya tuan yang sama. Ya, itu harus anggap loh. Dia juga punya tuan yang sama. Terus ayat selanjutnya, raja itu menyuruh kepadanya, hai hamba yang jahat, kamu udah kuhapuskan hutangmu. Terus ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju. Catat baik-baik, garis bawahi Al-Guju, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah saudara harus ingat baik-baik. Pertama, ya kita lihat ini udah mau selesai saudara. 10.000 talenta itu nilainya, 1 talenta itu artinya 6 tahun kerja. 20, 365, tadi saya catat di sini. 1 talenta nilainya itu 1 talenta nilainya 20 tahun kerja. Kalau 1 hari upah seorang pegawai minimum 120.000 per hari, 120.000 rupiah per hari, kali 365 hari, anggap aja kerja full setahun. Maka 1 talenta itu nilainya 876 juta rupiah. 1 talenta. Lalu ditulis 10.000 talenta. Dia hutang berapa banyak? Coba katakan berapa? 10.000. Jadi artinya 8,7 triliun rupiah. Hutang 8,7 T. Jadi ini saudara mesti tangkap di sini. Nilai itu tidak berubah. Nilai dari zaman dulu sampai hari ini tidak berubah, selalu dikonversikan dengan emas, ya. Meskipun uangnya naik tapi nilai tidak berubah. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini kita terapkan ini, banyak kan, ada kan bilioner-bilioner yang punya uang 8T, 10T, ada kan? Ada kan? Ada nih, 8,7 T hutang dilunaskan, ditiadakan. Tetapi besoknya orang yang ditiadakan hutangnya itu datang pada orang yang hutang kepada dia 100 dinar. 100 dinar artinya 100 kali 120.000. 100 dinar itu nilainya cuma 12 juta rupiah. Jadi Tuhan berbicara dengan keadaan hari-hari kita. Misalnya siapa? Pak Genta nih, saya senang Pak Genta datang. Pak Genta hutang sama saya 12 juta. Sementara saya hutang sama orang 8,7 triliun. Saya dibebasin. Pak Genta tak cekik. Gitu loh saudara. Dan akhirnya diserahkan kepada Al-Guju. Dan Tuhan marah. Ayo kita kembali ke Matius 6 ayat 12 tadi. Tuhan marah. Lihat Matius 6 ayat 12 kembali. Mari saudara baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang kuat 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gambar terakhir, salib, saya undang singer. Salib-salib 3. Waktu Tuhan Yesus disalib, orang Roma itu sudah mempersiapkan 3 tonggak salib. Berapa? 3. 2 perampok
sama yang di tengah itu perampok dan pembunuh, namanya Barabas. Tetapi 1 hari sebelum Barabas disalib, dia mendengar suara langkah kaki. The footstep of Jesus. Langkah kaki Yesus memasuki ruang sel. Dan langkah kaki Yesus berkata, "Aku yang bayar salibmu. Kamu keluar." Saudara, semua hari ini langkah kaki Yesus mendekati saudara dan berkata, "Aku hapus dosamu. Tapi sekarang waktu kamu keluar, kamu juga harus hapus kesalahan orang lain." Kenapa? Itu rantai nih. Coba rantai. Alkitab berkata begini. Gak apa-apalah ya, lewat dikit lah. Supaya saudara semua dapat pelajaran ini. Kalau saudara baca, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Betul ya? Setelah kata-kata itu, jangan masukkan kami dalam pencobaan dan lalukan kami dari yang jahat. Apa itu sengaja? Enggak sengaja, itu satu perikop gandeng. Jadi kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang lain, besoknya kamu yang masuk ke dalam yang jahat. Karena itu tadi pagi Tuhan bilang, kamu harus sampaikan, kamu harus lakukan. Karena kalau kamu tidak lakukan, kamu yang masuk dalam yang jahat. Ayat tadi mengatakan, waktu dia tidak mengampuni orang yang berhutang, dari si Pak Genta, maka aku diserahkan kepada Al-Guju. Loh kok aneh? Yang diserahkan saya. Saudara yang berbahaya. Coba ini, Sandy tarik. Ya, coba ikat dirimu sendirilah, capek aku. Ya, di tangan itu ya, situ. Diputar aja. Ya udah di tangan. Ya udah cukup, ntar susah. Nah, diserahkan Al-Guju itu kayak begini, betul kan? Ikut yuk. Mau hidupmu kayak gini? Hari ini caranya untuk lepas dari Al-Guju, engkau harus lepaskan pengampunan buat yang lain. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau tanya saudara, dikit. Ini udah lewat 2 menit, gak apa-apa. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang mendengar firman ini dan mau berkata, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku? Boleh angkat tangan. Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Oke, saudara yang angkat tangan. Tangannya tetap terangkat. Saudara tutup mata semua. Hari ini engkau akan mendengar footstep, langkah kaki Yesus jalan ke arah selmu dan berkata, hutangmu lunas dalam nama Yesus. Dan yang kedua, saudara, saya minta semua saudara tutup mata ya, berdoa dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saya mau saudara semua dalam sikap doa untuk menyebut nama orang yang menyakiti engkau. Kalau saudara malu, saudara boleh tutup mulut saudara dengan tangan saudara supaya sebelah saudara nggak usah dengar. Saya akan sebutkan dan saudara harus lepaskan, dan saya akan lepaskan rantai ini dalam nama Yesus. Saudara lihat ke depan dulu semua, lihat rantai ini. Saudara tutup mulut saudara supaya nggak usah ini nanti teriak, nggak usah kedengeran. Saya minta saudara sebut dalam nama Yesus orangnya. Saya minta sambil disebut kasih simbal yang ya 1, 2, 3. Sebut namanya.